Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, melakukan dosa besar maupun dosa kecil, dan melakukan dosa-dosa yang nyata maupun dosa yang tidak nyata. Seperti itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah. Dan sebaliknya, jika amalan pahala kita lebih besar, subhanallah, maka kita akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada setiap hambanya. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu menunggu hambanya itu bertobat kepadanya, bertobat dan bertobat, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Subhanallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada 3 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah. Maka biasa kita kalau ada poin-poin kajian sehat, biasanya suka ditulis ya. Nah, insya Allah ini ada 3 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, kelelahan. Jadi maksudnya di sini ada hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada keluarganya, itu istrinya, anaknya, suaminya, ibunya, saudara-saudaranya ya, atau pada hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah, merasa lelah, mungkin setelah beraktivitas, terutama kelelahan setelah bekerja, Bapak, Ibu, untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi kalau kita lelah, pasti manusiawinya kita seperti apa ya, capek atau seperti apa, tapi lelahnya kita menjadi lillah, dan itulah Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Yang kedua, tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita itu yang kedua, sakit dengan sakit, Bapak, Ibu. Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit, sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita. Ini dalam kajian sebelumnya, kajian sehat sebelumnya, kita pernah ya membahas tentang sakit. Ya, karena sakit itu kalau kita sabar, kalau kita ikhlas menerima sakit ini, tapi tetap dengan berikhtiar, disitulah Allah menurunkan maghfirahnya, ampunannya untuk kita. Subhanallah. Jadi mungkin semua orang pernah merasakan namanya sakit ya, Bapak, Ibu. Bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa.
dan berlangsung lama. Tadi yang sudah jelaskan, jika kita saat merasakan sakit mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi sedang menghapus dosa-dosa kita, menurunkan maghfirahnya, menurunkan rahmatnya untuk kita. Masya Allah. Yang ketiga, tanda yang ketiga itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita, tanda yang ketiga itu dengan sebuah kesedihan. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Sebenarnya ini kajian sehat ini pengulangan dari kajian sehat yang sebelumnya. Jadi ulang lagi, cuman beda tema aja dan beda judul ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semakin paham. Kemarin mungkin mengerti, sekarang mungkin semakin paham ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.